Ini udah mulai loh, udah live. Udah. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati Nuraulia, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute. Hari ini mengundang teman-teman semuanya pada program inisiatif, sebuah program sharing dan diskusi yang membahas isu-isu faktual secara komprehensif. Hari ini bersama saya sudah ada Mbak Lulu Musyarofah, Kak Lulu Musyarofah dari Suara Asal Khatulistiwa atau SAKA, yang akan membagikan pengalamannya mengenai aktivitas advokasi di kelembagaannya. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu problematika perkawinan pada anak, terutama pada perempuan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bisa berinteraksi dan berpartisipasi sampai pada siaran ini berakhir. Oleh karena itu, saya langsung saja untuk mengundang Kak Lulu. Kira-kira sudah masuk. Halo, Kak Lulu. Halo. Halo Kak Lulu. Ya. Nah. Masih belum bergabung ya Kak Lulunya? Halo. Halo Kak Lulu. Oke. Nah. Halo Kak Lulu. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, kupikir tidak terkoneksi. Iya. Suaraku aman ya? Kak? Kabarku baik, alhamdulillah. Suaraku aman ya Mbak ya? Aman, suaraku di sana aman? Aman. Aman. Alhamdulillah. Untung ya, saya pikir saya ditinggal tadi udah berapa kali. Iya, biasa memang karena kendala teknis ya. Iya, itulah. Jadi begini Kak, sesuai dengan undangan kemarin, ini kita dari The Indonesian Institute mengundang Kakak untuk menjadi narasumber dengan topik pembicaraan kita pada hari ini. Berhubung kita merayakan Hari Perempuan Internasional, saya mengucapkan selamat dulu, selamat Hari Perempuan secara internasional hari kita. Nah, semoga apa yang menjadi cita-cita kita sebagai perempuan bisa terrealisasikan walaupun masih ada kendala dan hambatan yang sampai saat ini kita masih rasakan. Oke, baik Kak. Jadi
pada topik kali ini tentang problematika perkawinan usia pada perempuan ini, terus khususnya pada anak, ada 3 bahasan diskusi yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu mengenai bentar, oke. Pokok bahasan kita pada kali ini yang paling utama itu yang mungkin bisa kakak sharing itu adalah yang ingin kita ketahui juga adalah bagaimana sih situasi perkawinan usia anak yang terjadi khususnya ya di kota Pontianak dan bagaimana kakak melihatnya ini secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembatasan minimal usia perkawinan ini di Indonesia? Dan yang terakhir, kakak dan teman-teman di Saka sendiri, apa sih rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah khususnya dalam menangani dan mencegah pernikahan usia di bawah pernikahan usia anak ini? Begitu, Kak. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari Indonesia Institute. Mungkin saya sebelum kita membahas kepada topik kita, saya ingin memperkenalkan dulu tentang Saka. Saka itu merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang penelitian, kajian, dan juga advokasi gitu. Fokus kami itu memang ada beberapa seperti isu perempuan, isu demokrasi, dan juga isu kebinekaan dan juga pendidikan. Kebetulan untuk isu pendidikan itu kita memiliki sekolah namanya itu di tingkat anak-anak TK, EPG, TK dan juga SD, dan itu memang menerapkan dia memang tidak mengikuti kurikulum pemerintah karena kurikulumnya itu kita kayak kita program sendiri begitu, yang di situ di mana anak-anak itu kita terapkan pendidikan kesetaraan, pendidikan inklusi gitu. Jadi baik itu kesetaraan gender maupun juga pendidikan tentang kebinekaan karena untuk kita melihat bahwa dalam kondisi lokal maupun nasional isu kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan yang sangat besar dan itu tidak hanya dalam isu sosial tapi juga rentan digunakan dalam isu-isu politik begitu ya dan di tahun-tahun sekarang kita melihat bahwa situasi kita khususnya untuk isu kebinekaan itu sangat urgent. Jadi Saka berinisiatif untuk melakukan pendidikan kebinekaan itu sejak dini. Dan Saka itu kebetulan berdirinya sudah baru ya sebenarnya di tahun 2014 begitu. Dan memang penggeraknya itu dari teman-teman muda di Pontianak begitu. Nah, kalau untuk berbicara soal pernikahan dini ya dalam konteks nasional, memang kita mengalami angka yang turun begitu. Angka pernikahan dini kita itu menurun menurut data dari BPS, tapi dalam konteks lokal begitu, kalau kita mengaca dari Kalbar mengalami kenaikan itu sebesar 20% gitu. Terutama maksudnya pada masa pandemi. Dan dari 20% itu ternyata ada 2 provinsi, karena kita masuk urutan kelima dari beberapa provinsi, dan Kalbar itu di urutan kelima. 2 kabupaten itu memang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi gitu, dan itu berada di daerah Kabupaten Kalbar seperti di Kabupaten Ketapang dan juga Kabupaten Sambas gitu. Nah, di 2 kabupaten ini memang kita melihat bahwa dari segi tantangannya cukup kompleks begitu, tidak hanya dari permasalahan ekonomi, budaya, namun di sini juga banyak sekali persoalan-persoalan sosial begitu, seperti persoalan ya polarisasi agama begitu, di sana juga sangat menguat sekali begitu. Dan kalau untuk kita berbicara dalam konteks kota Pontianak sendiri, memang kota Pontianak itu karena dia adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, yang pemerintah sendiri saat ini memang sangat menggencarkan tentang smart city dan juga sangat pembangunan yang sangat masif. Jadi kota Pontianak itu sekarang hampir berbeda mungkin dari beberapa tahun yang belakangan begitu, karena saat ini Pemkot itu sedang banyak sekali ruang-ruang terbuka begitu, seperti taman-taman dan juga warung-warung kopi yang
banyak sekali dimanfaatkan oleh anak-anak muda, itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas yang sifatnya edukatif begitu. Dan sebagai ibu kota juga, kota Pontianak karena memang dia tidak tunggal, yang artinya dia hetero. Jadi ada banyak sekali masyarakat di luar kota Pontianak yang datang. Jadi sehingga budaya-budaya itu mulai tercampur begitu. Jadi tidak hanya satu budaya, tapi ada banyak sekali, dan pemerintah di sini memanfaatkan itu. Akhirnya dikelola, budaya-budaya itu dikelola menjadikan aset pariwisata. Yang artinya bukan berarti budayanya tidak dipegang teguh, yang artinya di sini hal-hal yang memang sifatnya budaya-budaya yang tanda kutip mungkin bisa kita katakan bahwa ini sangat negatif, misalkan kayak contoh budaya pernikahan dini itu mulai sedikit demi sedikit mulai terkikis. Dan karena masyarakat dari daerah itu datang ke kota Pontianak tidak hanya sekedar untuk mencari ini ya pekerjaan, tapi mereka juga untuk bersekolah, karena sekolah-sekolah favorit itu untuk di Kalbar itu letaknya di kota Pontianak. Jadi kalau misalkan kita berbicara secara angka untuk konteks Kalimantan Barat, kota Pontianak itu untuk isu pernikahan dini itu memang tidak terlalu ini ya, bahkan mungkin dia kecil begitu. Namun permasalahan lain itu muncul gitu, seperti persoalan diskriminasi dan intoleransi itu cenderung naik gitu, bahkan menguat ketika setelah adanya pandemi begitu. Jadi dampak negatif dan positifnya itu karena setelah pandemi maupun dari isu-isu yang lebih diutamakan oleh pemerintah, karena pemerintah sekarang sedang mencanangkan program pembangunan yang sangat masif. Nah, itu memberikan ini ya celah bagi isu-isu lain untuk masuk begitu. Begitu Mbak kira-kira. Kalau untuk gambaran soal isu pernikahan dini dalam konteks kota Pontianak gitu. Jadi dia memang relatif sedikit ya untuk kasus begitu. Tapi kalau untuk kasus lain seperti kayak kekerasan seksual yang ternyata melibatkan anak itu bisa dibilang sedikit nggak ada, tapi ada, dibilang banyak. Kita karena ini ya kita keterbatasan dari ini ya pelaku-pelaku yang ternyata memiliki relasi kuasa, dan media-media juga yang sedikit sekali untuk memberitakan tentang kejadian-kejadian yang seperti yang memang yang dia pelakunya itu ternyata memang memiliki kuasa gitu di instansi ataupun dimanapun gitulah. Jadi pemberitaan itu sangat kecil begitu. Termasuk kayak pemberitaan soal kasus-kasus intoleransi itu di Pontianak itu kecil, meskipun sebenarnya kasusnya tuh meningkat begitu. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan, berarti kalau secara secara dalam kontekstual di Pontianak sendiri memang relatif kecil, namun kalau kita berbicara dalam konteks permasalahan katakanlah di kekerasan seksual sendiri, memang permasalahan itu ada dan muncul gitu ya. Betul. Walaupun secara angka ini relatif, yang artinya itu kita bisa lihatnya secara kontekstual pada saat itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan saya, apakah begini, karena sepanjang pemahaman saya dan juga melakukan pendampingan pada teman-teman di lembaga pengada layanan, mereka yang menjadi korban kasus kekerasan ini, yang artinya rata-rata yang menjadi korban kekerasan seksual, rata mereka yang menjadi korban ini pada akhirnya menjadikan perkawinan atau memberikan solusi, akhirnya menikahkan pelaku dengan korban ini menjadi solusi. Nah, kira-kira yang saya ingin tanyakan tetap pada kontekstual itu, seberapa banyak sih mereka ini yang pada akhirnya yang awalnya korban dari kekerasan yang berelasi dengan pelakunya itu yang pada akhirnya dinikahkan sebagai solusi dari permasalahannya, Mbak? Oke, kalau mengaca pada kota Pontianak, memang kasus misalkan terjadi kasus pelecehan seksual dan dinikahkan itu hampir belum ada ya untuk saat ini begitu, karena di sini ada juga seperti KPAID dan juga teman-teman yang bergerak di isu kekerasan seksual itu sangat sangat apa ya, dia
memberikan tekanan gitu kepada kepada si korban agar tidak mau, meskipun ada sebenarnya ada, tapi kasus itu memang tidak menjadi fokus di Pontianak, dia menjadi di kayak terjadi di kabupaten lain begitu. Memang ada pada saat itu sempat ingin ingin nikah begitu, si korban juga mau, si pelaku juga mau, tapi pada akhirnya itu batal begitu karena memang dari teman-teman si korban ini menyampaikan agar tidak menikah dengan pelaku gitu, karena ini belum tentu akan pada akhirnya korban itu belum tentu akan mendapatkan apa yang dia bayangkan itu atau kebahagiaan, karena kan orang nikah tujuannya ingin bahagia begitu. Jadi pada akhirnya dibatalkan. Betul, iya. Ya, akhirnya batal untuk menikah dan saat ini memang teman-teman di daerah itu sedang mengupayakan untuk proses pemulihan si korban dan juga terus melakukan upaya-upaya agar si pelaku ini bisa mendapatkan keadilan gitu. Meskipun ya pada akhirnya karena kasus kejadian ini terjadi sebelum Undang-Undang TPKS disahkan. Jadi pelaku itu dia hanya dikeluarkan karena dia adalah salah satu akademisi di salah satu universitas di Pontianak begitu. Jadi akhirnya dikeluarkan dan sampai saat ini kita belum tahu tuh si pelaku ini seperti apa gitu nasibnya. Begitu karena kita masih teman-teman masih fokus pada korban untuk pemulihan kasus si korban, untuk pemulihan mental si korban begitu. Kalau untuk yang sampai masuk ke dalam proses hukum, untuk saat ini di sepanjang yang kita ketahui itu memang belum ada gitu, kayak misalkan kasus pelecehan seksual, karena pada akhirnya semuanya ketakutan karena setelah dibongkar gitu, orang si pelaku ini memang orang yang memiliki ini ya, kayak jabatan tinggi gitu di kampus. Jadi teman-teman itu yang tadinya dari aktivis mahasiswa itu mengalami ketakutan gitu, dan juga memang karena dulu keterbatasan strategi dan juga pengetahuan mungkin ya, saya nggak tahu, keterbatasan strategi lah ya kayaknya gitu. Jadi kesalahan pada saat itu teman-teman mahasiswa ketika mendengar kasus itu dia langsung mengundang media gitu. Jadi kan kalau media sih suka-suka aja ya untuk pemberitaan begitu. Jadi itu berdampak pada si korban gitu, bukan pada si pelaku gitu jadinya. Seperti itu kalau kasus yang pernah terjadi dan yang pernah Saka ikutin ya, karena Saka memang tidak berfokus pada penanganan. Kita memang bergerak di bidang edukasi kalau untuk isu-isu kekerasan seksual begitu. Oke. Sedikit tentang Saka yang ingin saya tanyakan juga, apakah proses di Saka sendiri, proses advokasi yang dilakukan juga sampai pada tingkat pendampingan tidak, Kak? Kalau seandainya ditemukan kasus, ini loh ternyata ada aduan dari sini, terus lalu lembaga Sakanya sendiri itu memang melakukan penanganan secara langsung atau setidaknya mereferal ini ke lembaga lain seperti itu? Iya, kalau untuk pendampingan kita memang tidak, tapi beberapa teman-teman memang kadang selalu berkonsultasi kepada Saka begitu. Jadi Saka memanfaatkan jaringan-jaringan, dan di Kota Pontianak kebetulan Saka juga pernah menginisiasi sebuah gerakan begitu namanya Koalisi Muda, yang di situ memang berisikan teman-teman dari komunitas-komunitas, organisasi dan bahkan individu yang memang juga concern terhadap isu perempuan, baik itu kekerasan seksual, pernikahan dini, macam-macam gitu, itu bergabung di situ. Jadi kita tinggal melakukan koordinasi, kayak misalkan lokasinya di daerah mana itu kita langsung menghubungi orangnya, minta pendampingan, nanti orangnya itu akan datang gitu. Jadi kita hanya sekedar menjadi penyambung begitu. Kalau untuk ikut terlibat menangani sejauh ini kami belum pernah begitu. Biasanya LBH Apik dan juga kayak Rumah Perempuan dan Anak, ada juga Gerakan Perempuan Pontianak itu yang biasanya melakukan pendampingan begitu. Oke, baik Pak. Balik ke topik saya, ke problematika perkawinan usia dini terutama kepada anak ini ya. Tadi disebutkan oleh
Kak Lulu, walaupun secara kontekstual di Pontianak tidak terlalu mengalami kenaikan, tetapi mungkin yang diperjelas tadi yang memiliki kenaikan 20% itu secara daerah Kalimantan Barat ya? Iya, kalau untuk dalam konteks provinsi itu mengalami kenaikan, dan itu ternyata ada 2 provinsi itu yang memang menjadi wilayah penyumbang lah mungkin istilahnya ya. 2 wilayah yang memang angka pernikahannya itu sangat tinggi gitu. Terutama itu pada saat pandemi itu seperti kayak Kabupaten Ketapang dan Sambas gitu. 2 kabupaten ini ternyata angka pernikahan dininya itu cukup tinggi karena kalau kita lihat secara kultural ya 2 wilayah ini, karena memang kita semua pasti bersepakat lah ya bahwa budaya itu menjadi faktor pendukung ya adanya pernikahan dini, dan juga selain itu selain faktor ekonomi juga teks-teks keagamaan yang dibaca secara tekstual begitu itu juga menjadi faktor pendukung gitu. Nah, kalau kita berkaca pada 2 provinsi ini, selain angka pada tahun 2019, 2021 ya, angka stunting di salah satu wilayah ini juga cukup tinggi gitu. Seperti contoh di Ketapang itu juga sangat tinggi gitu kasus angka stuntingnya, dan itu juga menjadikan Kalbar sebagai daftar wilayah yang juga di-warning soal isu stunting begitu. Nah, persoalan yang mendasar memang karena generasi-generasi muda di sana gitu, yang pertama memang tingkat pendidikannya itu sangat kurang ya kalau kita mengaca pada konteks di Sambas gitu, karena di Sambas ini dulu juga masuk daftar wilayah yang sangat tinggi tingkat perdagangan orangnya gitu, karena dia berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia gitu. Dan Sambas beberapa tahun itu memang dia belum bisa lepas dari permasalahan ekonomi, yaitu kemiskinan begitu. Dan juga angka kematian ibunya, angka kematian dalam melahirkan itu juga dulu itu cukup tinggi. Namun sekarang sudah mengalami kemajuan begitu. Meskipun dalam konteks pernikahan dini dan juga dalam konteks konflik sosial di Sambas, karena memang memiliki sejarah panjang, itu masih menjadi PR bagi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat gitu. Nah, dan untuk wilayah Ketapang itu memang selain stunting di sana mungkin secara pendidikan, karena kultural di sana itu sangat berpegang teguh gitu, dan moderasi beragama itu juga masih sulit untuk masuk begitu ya. Jadi pemahaman teks-teks keagamaan itu masih cenderung dibaca secara tekstual gitu. Kalau untuk dalam kalau kita analisis ya dari kultur masyarakatnya begitu. Oke, baik. Berarti secara ringkas kalau saya bisa simpulkan, secara pembangunan dan akses pendidikan pun masih sulit berarti ya di daerah Sambas itu sendiri ya Mbak, sehingga kalau kita balik lagi ke pertanyaan saya, yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini itu disebabkan karena ini kurangnya pendidikan, karena secara pembangunan pun di wilayah itu juga bisa dikatakan masih minim gitu ya Mbak ya. Iya, kalau di Sambas itu kan karena memang untuk saat ini karena perbatasan itu sejak tahun 2000 berapa ya, di tahun 2019 itu sudah mulai ada pembangunan, karena border itu udah mulai dibangun di eranya Jokowi. Namun untuk konteks Ketapang ini, meskipun di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit begitu, tapi pembangunannya itu sangat lamban ya begitu, karena akses jalan itu masih sangat susah untuk menuju ke Ketapang ini. Biasanya kalau kita ada salah satu wilayah gitu di Ketapang itu, kita untuk masuk ke Ketapang itu kita harus ke Kalteng dulu, habis itu balik lagi ke Kalbar gitu. Jadi prosesnya itu jauh sekali begitu. Oke, baik. Saya bisa menggambarkannya dalam imajinasi saya bagaimana akses pembangunan di Kalimantan. Walaupun yang saya lihat sampai dengan saat ini di Kalimantan sendiri itu pembangunan sudah banyak, mulai di luar dari proses pembangunan ibu kota negara baru. Cuman ini yang jadi permasalahan ketika
ketika rencana itu rencana apa ya, pembangunan ibu kota baru itu dilakukan, ternyata tidak ini, maksudnya itu tidak berimbang dengan dengan kontekstual pembangunan SDM yang berada di sana, sehingga saya pikir dengan pembangunan ibu kota baru tetapi dengan adanya ketimpangan di provinsi sekitar yang masih mengalami ketertinggalan, rasanya sebuah hal yang sangat ini ya, kontradiktif sekali seperti itu. Iya, betul. Mau untuk ibu kota baru tetapi akses pendidikan juga kurang. Ternyata itu kan hal-hal yang artinya menurut saya perlu kita suarakan kembali kepada pemerintah. Ini bagaimana ibu kota baru mau dibikin tetapi yang lain akses pendidikan, masyarakat dan sebagainya masih kurang, seperti itu toh? Iya, betul. Makanya ketika untuk saat ini Kalbar itu memang dia maju ya, tapi kalau misalkan diukur dengan kayak Kalteng, Kaltim, Kaltara itu dia posisinya masih di belakang begitu. Meskipun kalau kita lihat begitu sama-sama bergerak, tapi Kalbar itu masih posisinya di belakang begitu. Jadi makanya pemerintah daerah itu sekarang lagi fokus-fokusnya untuk membangun akses jalan gitu, terutama ke daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang berada di berbatasan langsung dengan negara tetangga begitu. Jadi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur begitu. Oke, baik. Oke. Ini melihat laju dari kenaikan 20% itu yang pada akhirnya sih lanjut, saya berlanjut pada pertanyaan saya yang selanjutnya. Sebenarnya apa sih tantangannya Mbak Lulu dan teman-teman Saka dalam melakukan advokasi kebijakan pembatasan pernikahan usia dini ini, Mbak, sebenarnya? Tantangannya melihat dari situasi kenaikan dan sebenarnya yang membuat angka laju permintaan dispensasi ini semakin tinggi, tantangannya seperti apa? Iya, kalau secara umum sih mungkin hampir sama ya dengan permasalahan di wilayah lain gitu. Ya budaya, pendidikan, ekonomi, dan juga kebijakan itu sendiri, dan juga teks-teks keagamaan lagi-lagi begitu. Karena kalau dari segi budaya kan ada ya kadang tuh budaya yang memang dari leluhurnya gitu. Dia tuh turun-temurun kayak seolah misalkan kayak misalkan dari konteks agama lah, karena agama itu juga memberikan pengaruh kuat ya terhadap budaya begitu. Kayak misalkan agama setelah akil baligh perempuan diperbolehkan begitu untuk dinikahkan. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesehatan itu belum tentu gitu. Apakah perempuan itu secara fisik sudah siap gitu untuk untuk melahirkan, untuk hamil gitu? Atau mungkin secara fisik siap, tapi apakah secara ekonomi begitu? Karena kalau kita melihat pernikahan itu bukan pada ya seperti kayak orang pacaran begitu, tapi beda lagi gitu. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan gitu. Dan juga di masyarakat kita kan ketika kita membicarakan masalah budaya, seolah-olah kita dianggap apa ya, menghilangkan budaya tersebut, padahal kita hanya ingin melakukan ini budaya-budaya yang dianggap negatif, apa ya bahasanya, kayak rentan begitu, rentan memberikan diskriminasi pada perempuan gitu. Alangkah sebaiknya untuk diubah begitu, diubah. Dan sebenarnya menghilangkan budaya diskriminatif itu bukan berarti kita meninggalkan ajaran-ajaran leluhur begitu. Namun ketika kita membicarakan hal itu, kita seolah-olah orang yang dianggap ingin menghilangkan tradisi-tradisi budaya dan dianggap bertentangan dengan agama gitu. Karena agama dianggap memperbolehkan nih gitu. Karena kalau berbicara dalam konteks lokal, yang hampir mayoritas kita itu adalah beragama Muslim gitu. Dan di sini polarisasi agama itu sangat kuat sekali begitu. Yang artinya orang itu, masyarakat kita ini masih terdistraksi lah dengan isu identitas, bukan melihat bahwa di sini ada isu
yang lain, urgensi bagi urgensi soal pernikahan dini gitu ya, karena masalah lingkungan aja di Kalimantan Barat itu tidak bisa fokus begitu, kita masih tergeser terus dengan isu-isu yang lain, padahal tiap tahun kita mengalami kabut asap begitu. Dan itu faktor budaya yang terus, budaya yang diskriminatif yang masih terus dipegang oleh masyarakat begitu, karena kalau misalkan udah usia sekian tidak menikah dianggap kayak aib gitu, usia 25 tahun belum menikah itu kayak udah jadi bahan omongan gitu. Terus dari segi pendidikan juga karena gitu, pendidikan kita kalau ngomongkan masalah seks edukasi itu masyarakat masih menganggap itu hal yang tabu gitu, nggak boleh dibicarakan apalagi untuk anak-anak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, membaca gitu situasi kita sekarang, seperti kayak seks bebas lah ya gitu, hamil di luar nikah begitu. Yaitu karena kita pemahaman soal seks edukasinya itu masih kurang gitu, bahwa ketika siapapun yang melakukan seks bebas ya beresikonya kehamilan begitu. Dan kalau misalkan berbicara dalam konteks tidak bisa menahan hawa nafsu begitu dalam konteks agama, sebenarnya puasa itu kan sebenarnya tujuannya ya itu. Kadang saya juga bingung gitu. Cara menjelaskan kepada masyarakat begitu bahwa ibadah yang sering kita lakukan itu berkorelasi dengan kehidupan kita setiap hari gitu, bukan yang hanya ujian ibadah yang dilakukan tiap bulan dan habis itu kita lewat selesai gitu. Sebenarnya itu adalah panjang gitu. Dan juga faktor ekonomi juga ya, gitu di Kalimantan Barat itu juga masih menjadi tantangan gitu, meskipun di beberapa wilayah Kalbar termasuk provinsi yang memiliki sumber kekayaan alam gitu, tapi itu tidak berbanding lurus dengan masyarakatnya, dengan perekonomian masyarakatnya, terutama setelah pandemi begitu. Dalam konteks kota saja, kota Pontianak begitu, kadang permasalahan kriminal itu bisa berputar dengan isu-isu lain, berkelindan dengan isu lain gitu. Kayak misalkan permasalahan ekonomi itu bisa berkelindan dengan persoalan etnis dan agama gitu. Permasalahan etnis dan agama ditarik kepada persoalan ekonomi. Yang artinya masyarakat kita itu masih belum matang soal isu-isu kebinekaan, isu-isu kesetaraan begitu, dan tentang bagaimana hak-hak masyarakat itu sendiri begitu. Jadi memang masih menjadi tantangan besar gitu. Dan masalah undang-undang itu sendiri juga gitu, karena kan di masyarakat banyak menuai protes begitu. Protesnya ya balik lagi ketika kita berdialog, berdiskusi dengan masyarakat, jawabannya ya kan di Islam itu diperbolehkan kalau sudah akil balik. Kenapa undang-undang malah kok jadi 19 tahun begitu? Nanti kok tiba-tiba terjadi perzinahan gimana begitu? Siapa yang mau tanggung jawab? Padahal ya sebenarnya ya kita nggak menyuruh berzinah juga begitu, tapi lakukanlah hal-hal yang positif gitu supaya untuk menghindari perzinahan itu. Makanya dibuatlah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog bagi anak-anak muda begitu. Dan di undang-undang perubahan undang-undang nomor 16 itu kan sampai sekarang masih menjadi ini ya, problem ya di kalangan masyarakat, di kalangan para tokoh-tokoh agama juga, seolah-olah bahwa di sini kita berupaya untuk memasukkan berupaya untuk meliberalkan orang, bahasanya kalau di masyarakat itu kita seolah-olah mengalami pergeseran budaya. Jadi ya banyak sekali penolakan begitu di masyarakat tentang undang-undang ini. Terlalu tinggi katanya Mbak, 19 tahun kelamaan. Ada kekhawatiran orang tua gitu, apalagi media sosial kan sekarang kayak gimana gencarnya gitu. Ya masalah kekhawatiran soal perzinahan gitu dari orang tua juga, kekhawatiran ini takut ya, kalau orang-orang kan masih mikirnya kalau perempuan udah belum menikah di usia 30 tahun, itu gimana nanti dia kalau udah mau melahirkan, karena kalau dokter itu umur udah 35 tahun itu udah nggak boleh melahirkan lagi begitu. Pemikirannya tuh begitu. Jadi kita seolah-olah tuh terkurung begitu. Karena perspektif lama itu ya.
Ini, Iya. ya, kalau berbicara masalah, ya, berbicara undang-undang dan batasan usia pernikahan ini yang sangat menarik dan mungkin ini yang menjadi poin vokal kita dalam bahasan diskusi ini. Kalau tadi berbicara masalah undang-undang, saya melihat seperti ini. Dalam beberapa pasal itu yang menjelaskan pada pasal 1, pasal 7 ayat 1, memang sudah menjelaskan bahwasanya pembatasan usia pada laki-laki dan perempuan itu diterangkan hanya dapat diberikan pada usia 19 tahun. Namun ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika pada pasal 1 ini sudah terang-terangan menjelaskan bahwa pernikahan hanya diberikan dengan izin usia 19 tahun ini, yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa angka laju permohonan dispensasi ini makin meningkat, Mbak? Gitu. Ini makanya yang jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan angka laju permintaan dispensasi ini makin meningkat? Lalu apa aja sih, maksud saya tuh dasar-dasar permohonan ini pada akhirnya bisa dikabulkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini orang KUA-nya, untuk bisa memberikan izin menikah walaupun dengan usia yang di bawah usia batasan yang sudah diberikan oleh undang-undang seperti itu. Dan apa kira-kira yang membuat hal ini kok udah dikasih batasannya itu, ya udah ditertera lebar seperti itu, ternyata permintaan laju angka itu tuh tetap meningkat gitu loh, Mbak. Ini yang jadi kemarin tuh batasan permasalahan sampai saat ini saya juga nggak habis pikir mengapa bisa seperti itu. Iya, kalau saya sendiri ya Mbak ya, kalau melihat kenapa sih kita udah bikin regulasi seketat mungkin, udah usia 19 tahun masih aja gitu kayak bocor gitu ya. Bocor di mana-mana kan. Iya. Malah makin banyak gitu, semakin tinggi, justru permohonan dispensasinya tuh semakin banyak gitu. Heran juga kadang kita itu. Kalau saya gitu secara pribadi memang melihat kita tidak bisa membatasi ya pergaulan anak-anak remaja-remaja sekarang begitu. Selain karena pendidikan kita yang masih sangat konstruktif gitu, kita kurikulum A kita ngikutin, yang padahal sebenarnya di situ tuh memerlukan kayak muatan-muatan lokal begitu, seperti mungkin kayak seperti budaya-budaya lokal gitu yang di situ berpotensi untuk menimbulkan diskriminatif gitu, menimbulkan hal-hal yang negatif gitu, itu perlu untuk kita tinjau kembali begitu. Dan sayangnya gitu, muatan lokal kita saat ini itu tidak mampu menjawab itu. Seperti contoh kayak pendidikan seks edukasi. Seks edukasi saat ini masih di tahapan SMA begitu. Dan itu tidak semua. Tidak semua, kita muatan lokal masih hanya berfokus pada memperkenalkan tari-tarian, baju-baju adat, bagaimana keberagamannya. Sebenarnya jauh lebih dari sekedar itu gitu. Kurikulum tentang muatan lokal itu memang perlu ada transformasi terbaru gitu. Entah, saya nggak tahu apa itu karena saya bukan praktisi pendidikan gitu. Tapi memang kalau kita lihat gitu perlu gitu. Seperti contoh seks edukasi, bagaimana kita melakukan memperkenalkan seks edukasi dari sejak usia TK gitu. Supaya teman-teman anak-anak itu tahu, dan juga teman-teman dari SMA itu tahu, dari SMP itu tahu gitu. Tentang bahaya seks bebas gitu, bahaya mungkin media sosial begitu, bagaimana pengaruh media sosial ya sekarang kalau kita lihat begitu. Dan juga kita juga memiliki tantangan gitu, kayak seperti gerakan-gerakan yang secara gamblang memang mengkampanyekan tentang pernikahan begitu, dan kadang itu memberikan testimoni begitu. Dan di Pontianak ini sebenarnya ada, dalam konteks Pontianak itu ada seperti kegiatan-kegiatan seperti itu yang mohon maaf gitu kayak hijrah, tapi yang pada akhirnya dia ya untuk balik lagi untuk menghindari zina, ya nggak apa-apa menikah lawang dalam ajaran Islam ya, ketika akil balik itu yang artinya sudah boleh begitu untuk menikah begitu, diperbolehkan. Padahal sebenarnya ya memang boleh untuk menikah, tapi ketika pernikahan dini itu menimbulkan banyak
kerugian atau bahasanya kayak kemudorotan itu sebenarnya itu malah justru dilarang gitu karena karena Islam sendiri itu juga melarang gitu ya kayak adanya kemudorotan itu gitu. Nah kalau dari segi pendidikan itu juga menjadi pengaruh begitu dan dari pergaulan dari teman-teman begitu karena kurangnya ini pemahaman soal seks edukasi begitu ke teman-teman muda dan untuk konteks kenapa undang-undang sudah sekuat mungkin memperketat tentang pernikahan tapi masih bocor aja gitu. Saya rasa tidak dari pemahaman atau mungkin dari para ulama-ulama itu ya perlu moderasi beragama itu menurut saya tidak hanya sekedar membahas bagaimana hubungan ini antar manusia, tapi memang banyak sih ya hubungan antar manusia, antar makhluk dan juga kepada Tuhan. Tapi tokoh-tokoh agama juga perlu untuk menyuarakan ini begitu. Kalau misalkan kita mencontoh gitu kayak undang-undang TPKS begitu, yang dulu sebenarnya dukungan para tokoh-tokoh agama itu sangat kecil begitu. Tapi setelah diberikan data, dilakukan upaya gitu, akhirnya mereka bersuara begitu. Karena kultur masyarakat kita ini kan masih sangat kuat ya Mbak ya. Kalau misalkan ada tokoh agama bilang A ya udah mereka ikut aja A semua, B aja semua begitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu strategi sih menurutku. Kalau misal supaya undang-undang ini bisa disetujui bersama begitu supaya tidak ada kebocoran lagi gini. Ini kalau misalkan hari ini 19 tahun begitu, tiba-tiba besok 20 tahun mungkin orang akan menggugat undang-undang ini gitu karena balik lagi pada kultur negara masyarakat kita yang masih sangat kuat begitu apalagi sekarang masyarakat kita itu kayak kayak kembali hijrah mungkin bahasanya tuh begitu ya, hijrah tapi ekstrim banget begitu, ekstrim banget yang padahal ekstrim banget. Jadi sesuatu yang selama ini dia lakukan seolah-olah itu menjadi salah begitu, padahal sebenarnya bukan salah, hanya saja mungkin perlu ditambah lagi begitu pemahamannya dan disesuaikan dengan konteks dalam kita hidup di mana begitu dan lingkungan kita seperti apa begitu sih kalau menurut saya. Jadi perlu adanya dukungan gitu supaya ini undang-undang ini bisa diterima oleh semua masyarakat dan faktor pendukung kenapa masyarakat banyak melakukan pengajuan itu ya pertama karena memang pendidikan kita masih belum mendukung upaya untuk tidak terjadinya proses pernikahan dini itu, dan juga yang kedua adalah pengaruh ya, karena saya memang melihat betul fenomena di masyarakat gitu tidak hanya pada isu ini tapi pada isu-isu yang lain itu memang agama itu sangat memberikan pengaruh besar begitu Mbak. Jadi kayak seolah-olah memperkuat begitu budaya diperkuat lagi oleh pemahaman agama yang sangat diskriminatif begitu. Oke, baik Mbak. Kira-kira apakah sebenarnya Mbak, ini di pertanyaan saya kembali kepada undang-undang ini, adakah misinterpretasi terhadap pemaknaan dari isi undang-undang ini tentang situasi kegentingan yang memaksa pada saat pengajuan dispensasi ini sehingga dengan mudah sekali masyarakat itu bisa memperoleh izin untuk melakukan pernikahan itu. Itu jadi pertanyaan saya. Apakah kira-kira dari isi undang-undangnya saja yang sudah bermasalah atau misinterpretatif ya bagi kita, sehingga kita sendiri atau masyarakat dengan melihat indikator situasi kegentingan itu dari pemerintah sendiri, makanya dengan mudah mereka memperoleh izin untuk melakukan perkawinan tersebut, Mbak. Iya. Kalau saya secara pribadi gitu melihat undang-undang ini memang
tujuan awalnya sangat baik ya gitu, karena di sini sebenarnya tujuannya ingin menjamin gitu hak-hak tiap masyarakat untuk menikah gitu, untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari itu ya, kekerasan dan diskriminasi gitu. Namun mungkin yang perlu dikaji lagi itu melihat kultur masyarakatnya gitu. Kenapa kultur masyarakat itu perlu dipahami begitu? Karena apa ya, undang-undang ini kan yang akan melaksanakan itu adalah kita ya gitu, yang akan mendapatkan dampak kita yang akan melaksanakan gitu, apalagi untuk dalam konteks undang-undang perkawinan gitu. Mungkin gitu supaya kalau misinterpretasi gitu terhadap undang ini, saya tidak tahu gitu, karena pikiran masyarakat itu macam-macam gitu. Tapi mungkin bisa dilakukan seperti kayak sosialisasi dari Kementerian Agama sendiri, itu juga perlu begitu, tentang sebenarnya kenapa sih undang-undang ini dibatasi sampai di tahun 2019 begitu. Dan ini sebenarnya tidak juga dilakukan oleh Kementerian Agama gitu, karena ada banyak permasalahan kenapa dispensasi itu terjadi, karena selain karena faktor ekonomi, budaya, ataupun karena ternyata telah terjadi kehamilan di luar nikah yang menurut orang-orang itu adalah aib ya, ketika terjadi hal-hal seperti itu, meskipun itu kasusnya misalkan ya kasusnya ternyata pemerkosaan, itu kan kadang cenderung itu dianggap sebagai aib begitu. Nah mungkin itu ya Mbak ya, kalau dari saya sosialisasi secara masif gitu yang melibatkan masyarakat luas mungkin, dan juga organisasi-organisasi tentang kenapa undang-undang ini bisa hadir dengan menaikkan batas minimum perkawinan begitu. Kalau kayak interpretasi dari masyarakat, saya yakin ya pasti banyak ya gitu, masyarakat berpikir kenapa sih kok dinaikkan macam-macam, pastinya begitu. Kenapa saya mengatakan demikian, Mbak? Karena saya pikir begini, pelaksana kebijakan terutama yang berada di bawah, saya pikir perlu sekali menerangkan bahwasannya yang dimaksud dengan kegentingan memaksa adalah sesuatu yang artinya jika itu tidak benar-benar dibutuhkan, itu yang pada akhirnya akan membuat, maksudnya itu yang akan menjadikan yang akan memberikan mudaratnya kepada kedua belah pihak. Saya pikir situasi kegentingan itu penting untuk diberikan. Namun yang jadi catatan saya dan mungkin kita bersama ya, para pelaksana kebijakan ini atau pelaksana kebijakan dari undang-undang perkawinan ini, saya pikir memang harus selain dari mensosialisasikan, mereka juga seharusnya memberikan batasan yang dimaksud dengan situasi kegentingan itu seperti apa. Karena itu tadi balik kepada yang Mbak katakan, situasi kegentingan masing-masing kita ini akan juga akan menimbulkan konflik. Menurut kita ini penting dari setiap kepentingan, karena ini akan karena berkontekstualnya itu tuh secara personal, tetapi tidak pada situasi yang akan mereka alami seterusnya seperti itu. Jadi memang kita menyetujui bersama bahwasannya pelaksana kebijakan ini perlu memberikan batasan khusus yang dimaksud dengan situasi kegentingan ini seperti apa, sehingga para pengaju dispensasi pernikahan ini juga tidak sembarangan untuk meminta izin menikah secara bebas. Saya pikir seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak, saya ingin bertanya nih, masih kepada konteks dispensasi perkawinan anak di bawah umur ini. Kira-kira kira-kira apa sih yang membuat kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak ini? Sederhananya seperti itu, selain hanya mengedukasi gitu, Mbak.
Oke, kalau dari saya pribadi, eh, selain dari edukasi dan juga edukasi tentang apa pernikahan gitu, atau mungkin kalau biasanya bahasanya orang Kemenak itu kan pendidikan pranikah gitu sebelum menikah gitu, apakah kayak apakah sudah siap secara ekonomi, mental, fisik gitu, karena banyak dampaknya ya ketika kedua pasangan atau salah satu pasangannya belum siap gitu, karena mulai dari kekerasan rumah tangga, angka kematian dan juga kemiskinan, belum lagi nanti yang akan menjadi korban itu adalah kalau pasangan tersebut memiliki anak adalah si anaknya sendiri gitu akan menjadi korban gitu. Salah satu cara memang kalau saya gitu mungkin kayak tokoh-tokoh adat itu, tokoh-tokoh adat, kalau dari segi budaya kita mungkin perlu melibatkan tokoh-tokoh adat gitu, selain mensosialisasikan undang-undang ini tujuannya untuk apa begitu, atau mungkin ketika memang ternyata usia 19 tahun itu masyarakat banyak yang tidak menyepakati, perlu diadakan dialog begitu bersama para inilah ya, kayak tokoh agama, tokoh adat, ataupun para pemangku kebijakan gitu ya, dan juga Toga Thomas seperti yang disingkatnya seperti itu, perlu dimintai kesepakatan gitu, karena untuk dalam proses pembuatan regulasi ini tidak mudah ya, pasti ketika kita membuat sebuah regulasi ini kita melihat bahwa karena ada sebuah situasi yang genting, ada situasi yang urgent, ketika ini jadi ternyata mengalami penolakan di masyarakat, apalagi kalau ternyata tidak dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, dan itu akan menimbulkan seperti yang kita tadi konflik baru begitu di masyarakat, dan itu akan menggeser isu-isu lain yang sebenarnya juga tidak kalah penting begitu. Jadi memang langkah-langkah persuasif yang perlu kita lakukan terhadap masyarakat itu seperti mendekati para aktor-aktor, mungkin itu juga perlu begitu dilakukan, seperti dulu kita belajar pada bagaimana undang-undang TPKS dari tahun ke tahun, tapi terus dilakukan, mulai dari menggait para tokoh agama, tokoh adat, dan juga bahkan produk kecantikan juga juga karena di sana melihat bahwa ada situasi kecantikan, akhirnya tertarik begitu untuk turut mengkampanyekan, dan itu kan tensi masyarakat terhadap isu undang-undang TPKS itu sangat tinggi ya, berbeda dengan pada undang-undang ini gitu, karena masyarakat sepertinya lebih banyak menolak begitu karena dianggap ini memperlambat hak dia gitu, hak untuk menikah dia begitu. Jadi rasanya tuh lebih banyak atensi penolakannya ketimbang melihat hal positifnya, padahal sebenarnya ini ya tujuan dari kenapa pernikahan dini itu kita sosialisasikan agar tidak dilakukan gitu, karena kalau dilakukan ya gimana kita mau menuju Indonesia Emas 2045 gitu, gimana kita mau mencegah stunting begitu kan, karena kalau pemahaman soal pernikahan aja misalkan calon pasangannya belum matang begitu, kira-kira begitu. Indonesia 2045 masih bonus demografi, Mbak. Jadi jangan bicara masalah yang menuju Indonesia Emas, kita udah banyak ini masyarakat ini sampai 2045 loh. Jadi masih bonus demografi ya. Iya, betul. Itu makanya saya pikir ini patut untuk jadi bahan topik yang sangat menarik ya, selain dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kelembagaan, terutama di kelembagaan lembaga pengada layanan dalam proses advokasi kasus-kasus perempuan, sampai pada akhirnya hadir undang-undang TPKS untuk menjadi satu payung hukum yang mencoba melindungi teman-teman perempuan,
khususnya pada saat itu. Namun dalam konteks ini, mengapa saya mengambil topik ini dan teman-teman The Indonesian Institute? Karena melihat bahwa perjalanan hampir beberapa dekade kita sampai pada bulan Maret ini, tanggal 8 Maret 2023, yang kita ketahui sebagai Hari Internasional Perempuan Internasional, bahwasannya itu satu rekomendasi dari CEDAW sendiri itu adalah bagaimana menghentikan atau mencegah dari pernikahan anak di bawah usia itu tadi, atau pernikahan dini tersebut. Nah, kita mencoba mereview itu, Mbak. Coba mereview itu. Bagaimana sih hasil dari rekomendasi CEDAW ini terhadap perkembangannya selama ini, sehingga sampai ternyata isu bonus demografinya seperti ini. Ternyata satu di antara sebabnya kami sinyalir dari adanya peningkatan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, itu satu di antaranya. Saya pikir seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin dari proses pembahasan ini ada rekomendasi yang bisa Mbak sampaikan mungkin kepada teman-teman yang ada di kelembagaan yang hari ini juga ikut bergabung sama kita, termasuk dari rekan-rekan dari pelaksana kebijakan. Oke. Dalam konteks ini ya, implementasi kebijakan penundaan usia pernikahan dini ini. Oke. Kalau dari saya pribadi, memang saya meyakini bahwa proses pembuatan kebijakan ini pasti melalui proses yang sangat panjang begitu, melalui berbagai macam kajian, riset, dan lain-lain, saya yakin itu. Dan juga melihat situasi yang sangat urgent begitu, maka hadirlah kebijakan ini. Jadi bukan karena asal-asalan aja begitu, ataupun saya nggak yakin kalau memang hanya karena iseng-iseng begitu. Terus bahwa ketika kita melihat di lapangan bahwa ada situasi yang sangat penting ini, sangat urgent ini, maka kita melakukan upaya-upaya yang kita anggap bahwa ini bisa untuk membantu lah ya, mencegah proses pernikahan dini, terutama bagaimana supaya masyarakat bisa mengimplementasikan kebijakan yang telah ada gitu. Dan untuk menyuarakan ini memang tidak bisa hanya satu dari pemerintah saja ataupun dari lembaga, karena penolakannya dari masyarakat begitu ya, penolakan dari masyarakat dan di mana-mana gitu terjadi. Nah, kalau kita melihat kultur masyarakat yang begitu, yang atensinya sangat kuat terhadap tokoh keagamaan, kalau saya melihat bahwa itu sangat berpeluang apabila bisa kita manfaatkan begitu. Karena sekarang kan sudah banyak sekali ya, seperti moderasi budaya, moderasi agama, itu sudah mulai digaungkan oleh teman-teman dari aktivis yang memang bergerak di isu-isu budaya maupun di isu-isu keagamaan begitu. Dan mungkin lebih tepatnya bahasanya kolaborasi aksi begitu ya. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mensosialisasikan, turut untuk menyuarakan tentang bagaimana undang-undang ini gitu bisa sebenarnya sangat positif apabila kita bisa mengimplementasikannya gitu. Dan sebenarnya undang-undang ini hadir itu bukan karena niat-niat tertentu, tapi karena memang ada situasi yang dibutuhkan begitu, dan itu perlu disampaikan juga ke sekolah-sekolah begitu, dan juga tokoh-tokoh agama gitu, dan juga dukungan dari pemerintah kepada masyarakat gitu, perlu juga dilakukan dikolaborasikan begitu, supaya undang-undang ini mulai dilirik dan terdengar, karena mungkin masyarakat di luar yang belum tahu sebenarnya kenapa sih undang-undang ini bisa ada gitu. Mereka tuh mungkin ya belum tahu lah ya gitu. Karena kan hampir kalau kita lihat di masyarakat itu, mereka pegangannya ya ini ya, teks-teks keagamaan ya, dan itu agama apapun lah itu gitu. Mereka berpegangannya ke situ. Jadi kita mungkin sudah bisa melirik itu, dan program-program supaya generasi muda kita yang ya tidak terjerumus pada kayak seks bebas yang dikhawatirkan oleh para orang tua, itu mungkin juga perlu dilakukan begitu, supaya masyarakat punya aktivitas, anak-anak muda itu punya aktivitas begitu, memanfaatkan ruang
ruang-ruang kayak taman atau apalah begitu untuk berdiskusi atau karena kan kalau kita lihat sekarang sepertinya BKKBN itu juga gencar ya kayak bikin duta-duta segala macam gitu yang untuk menyuarakan tentang pernikahan dini dan mungkin itu selain duta-duta perlu ditambah lagi apa begitu mungkin misalnya gitu. Saya kurang tahu. Kalau menurut saya sih selain dari apa ya penggalakan duta-duta generasi itu juga bagi saya tetap ya dalam program BKKBN tetap digencarkan untuk stop untuk menjadi generasi berencana itu yang paling penting. Dari kelembagaan mereka juga punya peran yang sangat penting untuk mencegah pernikahan usia dini itu sendiri. Jangan fokusnya di stunting doang ini. ini muaranya, ini masalahnya. Gimana stunting ada ini ternyata penyebabnya ini. Bahasa saya sih seperti itu. Akar permasalahannya nggak dilihat gitu, tapi cuma hanya melihat muaranya gitu. Akarnya kita nggak ngelihat gitu. Iya. Iya, seharusnya dalam satu permasalahan kita lihat akarnya seperti apa, jangan hasilnya doang gitu kan yang kita atasin seperti itu. Nah terakhir Mbak, saya ingin minta closing statement dari Mbak untuk topik kali ini, problematika perkawinan usia pada perempuan pada kali ini Mbak. Oke, closing statement ya. Kalau dari saya mewakili Saka gitu, mari kita bergerak bersama untuk isu-isu yang baik seperti kayak isu pernikahan dini dan macam-macam dan yang lainnya begitu karena yang akan merasakan dampaknya itu adalah kita ketika kita mampu untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi begitu. Jadi mungkin ketika sebelum masyarakat melakukan penolakan mungkin alangkah lebih baiknya kita untuk melihat terlebih dahulu. Kalau memang secara sadar melakukan penolakan ya itu oke lah gitu. Yang khawatirnya masyarakat kita tuh kadang melakukan penolakan karena ada atensi gitu atau ada euforia yang memang cenderung terkadang dipolitisir apalagi sekarang ini kan mau jelang-jelang tahun-tahun politik begitu. Jadi kadang masyarakat kita tuh selalu terikut begitu. Jadi enggak ini ya mungkin literasinya ya perlu kita tingkatkan lagi gitu dan saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi karena ternyata kolaborasi itu yang dirasakan oleh Saka itu dampaknya efeknya itu sangat kuat sekali ya ketika ada satu isu yang sama-sama kita anggap bahwa ini suatu masalah kita bergerak bersama ternyata peluang masyarakat untuk mendengar itu sangat tinggi begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lulu Musyarofah dari Asa Katulistiwa yang hari ini sudah berbagi pengalaman aktivitas advokasinya di kelembagaan. Saya pikir ini merupakan maksudnya tuh satu pengalaman baru dari cerita-cerita yang sudah diberikan walaupun saya dulu memang sering berada di antara teman-teman pengadaan layanan memang seperti itu dia ceritanya. Tidak akan terlepas dari konflik yang terjadi pada hari ini yang memang tidak terselesaikan. Mudah-mudahan kolaborasi kita hari ini tidak berhenti begitu saja, Mbak. Amin. Dan kita bisa akan kembali lagi dengan topik-topik bahasan terutama isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan tentunya. Oke, Mbak Lulu Musyarofah, kami dari The Indonesian Institute mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kepada teman-teman terima kasih sudah berinteraksi kepada kami sampai akhir siaran ini. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.